Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil praktek kerja lapangan yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, yang berjudul Aplikasi Absensi Pekerja Kontrak di Kabupaten Malang berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irena Putri Safira dan rekan saya Rosidatul Amala. Di sini saya dibimbing oleh Pak Dedi Kusbiantoro dan Pak Tri Darmawan sebagai pembimbing PKL. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja berada dengan permasalahan saat perkuliahan. Dengan situasi tersebut, mahasiswa manajemen informatika dituntut untuk mengikuti dan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, sehingga setelah memasuki dunia kerja, telah memiliki bekal yang cukup dan siap menghadapi pekerjaan. Dalam usaha untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan industri, kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL di instansi dinilai sebagai sarana yang efektif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan di dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan kegiatan PKL ini sebaik-baiknya. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka kami memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang sebagai wadah serta tempat melakukan PKL. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menerapkan teori dan keterampilan praktis yang diperoleh dari bangku kuliah pada perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, menambah wawasan. Karena yang melaksanakan praktek kerja lapangan, maka mahasiswa akan mendapatkan gambaran kerja yang sesungguhnya dan memungkinkan pula mendapatkan pengalaman yang selama ini belum didapatkan. Selanjutnya, manfaat. Manfaat bagi mahasiswa yang pertama, menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan mengetahui perbandingan antara ilmu pengetahuan di bangku kuliah dengan dunia kerja. Yang kedua, menguji kemampuan pribadi baik diri segi disiplin, ilmu maupun sosialisasi hidup bermasyarakat. Manfaat bagi politeknik, khususnya program studi manajemen informatika. Yang pertama, mendapatkan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia informatika dan menerapkannya dalam kurikulum yang akan datang. Yang kedua, sarana pengenalan instansi pendidikan Politeknik Negeri Malang, program studi manajemen informatika kepada badan usaha atau perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya, manfaat bagi instansi yang bersangkutan. Yang pertama, sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, sarana untuk memberikan penilaian KR. Waktu dan tempat pelaksana yaitu dilaksanakan secara WFH. Waktu pelaksanaan dari 4 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021. Selanjutnya, metode penulisan. Yang pertama, ada metode tanya jawab, yaitu penulisan memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami kepada pembimbing secara langsung. Yang kedua, metode analisis, yaitu penulis menganalisa dengan cara membandingkan sumber teori yang ada dengan kondisi real di lapangan. Yang ketiga, metode kepustakaan, yaitu penulis mencari teori dalam buku-buku atau membuka situs-situs yang dianggap dapat menunjang dalam penyelesaian masalah yang ada. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, sistem ini berjalan dengan platform website, dan yang kedua, sistem ini menggunakan database MySQL. Selanjutnya, ada perencanaan proyek praktek kerja lapangan. Berikut ini adalah use case diagram.
Selanjutnya ada flowchart super admin. Lalu ada flowchart admin divisi. Dan yang terakhir adalah flowchart pegawai. Selanjutnya kami akan menampilkan tampilan proyek kami. Berikut adalah halaman login dari aplikasi kami. Yang pertama, kita masuk ke super admin. Sebelum kita masuk ke halaman super admin, kita harus memasukkan username dan password. Jika sudah, kita klik masuk. Super admin, di dalamnya terdapat menu halaman utama, pengguna unit kerja, laporan pekerjaan hari ini, kehadiran, pengaturan jadwal kerja, dan pengaturan akun. Super admin gunanya untuk merekap data admin saja. Lalu di dalam pengguna unit kerja. Di dalam pengguna unit kerja terdapat divisi nama unit, username, pembuatan, dan aksi. Coba kita klik tambahkan divisi pengguna. Di dalamnya ada divisi dan bagiannya seperti contohnya sekretariat, inspektorat, dinas, satuan polisi Pamong Praja, dan perlindungan masyarakat, badan, rumah sakit umum daerah Kanjuruhan, rumah sakit umum daerah Lawang, dan kecamatan. Di sini ada kode satuan kerja perangkat daerah, dan digit angka. Di mana kode unit ini sama dengan kode unit yang disediakan oleh Kominfo. Contoh kita tambahkan. Kita klik tambahkan dan simpan. Tambah divisi baru, sekretariat. Ini tadi nama unitnya pendidikan, username-nya admin, pembuatannya tanggal 26 Maret 2021. Ini untuk super admin. Untuk super admin kita tidak perlu register. Pengguna unit kerja ini rekapan pekerjaan hanya untuk akun admin. Lalu untuk pekerjaan hari ini adalah rekapan pekerjaan pegawai. Lalu untuk kehadiran, ini adalah rekapan kehadiran pegawai. Untuk pengaturan jadwal, kita bisa atur jadwal kerja mulai hari Senin sampai Minggu, di mana ada jadwal normal kerja atau jadwal shift kerja. Contoh jadwal normal kerja. Jika jadwal shift libur, kita klik libur. Jika shift kerja misalnya Minggu masuk, kita tentukan pukulnya. Misalnya jam 7, pulangnya jam 12. Lalu kita klik simpan dan perbarui.
jadwal kerja berhasil diperbarui. Lalu untuk pengaturan akun ini digunakan untuk mengubah kata sandi saja. Contohnya, kata sandi lama password. Untuk kata sandi baru, Rosi 12345. Perbarui, kita klik perbarui dan simpan. Kata sandi berhasil diperbarui. Jika kita misalnya kata sandi lama password, kata sandi baru Rosi 12345 karena tadi sudah diperbarui, maka kata sandi lama akan ada tulisannya salah. Selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Sebelum kita masuk ke halaman admin, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa memilih tidak memiliki akun. Setelah itu kita bisa melengkapi informasi yang ada di halaman ini. Jika sudah memiliki akun, kita ketik username dan passwordnya, lalu klik masuk. Nah, ini adalah halaman utama pada admin. Di admin memiliki menu halaman utama dan pegawai. Untuk di laporan ada rekapan pekerjaan dan kehadiran pegawai. Dan untuk di pengaturan umum ada pengaturan jadwal kerja dan pengaturan akun. Untuk di halaman pegawai, di sini untuk menampilkan data pegawai yang telah terdaftar. Berikut adalah nama-nama pegawai yang telah terdaftar. Selanjutnya, kita beralih ke rekapan pekerjaan pegawai. Dan di halaman ini untuk menampilkan keseluruhan data pekerjaan yang telah tersimpan. Di halaman ini kita bisa melihat rekapan pekerjaan, contohnya Dwi Nur Cahyo. Di sini kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Dan selanjutnya kita beralih ke kehadiran pegawai. Halaman ini untuk menampilkan keseluruhan data kehadiran yang telah tersimpan. Berikut adalah tabel pegawai. Contohnya Muhammad Arya Ramadan. Jenis kehadiran shift kerja di tanggal 9 Maret 2021, jamnya 20.42. Setelah itu ada pengaturan. Yang pertama ada pengaturan jadwal kerja. Di sini admin bisa menentukan jam kerja baik itu dalam normal kerja maupun dalam shift kerja. Selanjutnya ada pengaturan akun. Di pengaturan akun ini kita bisa mengganti kata sandi lama menjadi kata sandi baru. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman pegawai. Sebelum kita masuk sebagai pegawai, di sini kita harus memasukkan username dan password. Jika sudah, kita klik masuk. Berikut adalah halaman utama dari pegawai. Di halaman pegawai memiliki menu akun saya, pekerjaan hari ini, kehadiran, dan pengaturan.
Di sini kami akan masuk ke halaman akun saya. Nah, di halaman akun saya ini berisikan tentang biodata pegawai. Setelah itu kita masuk ke pekerjaan hari ini. Di sini pegawai wajib menambahkan aktivitasnya dengan mengisi form aktivitas yang berisi nama tugas, tipe pekerjaan, informasi waktu, detail yang dikerjakan, dan bukti foto atau gambar yang telah dikerjakan. Setelah itu kita masuk ke halaman kehadiran. Nah, di halaman kehadiran ini pegawai diwajibkan untuk melakukan absensi. Setelah itu kita masuk ke pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun ini berfungsi untuk mengganti kata sandi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari laporan pekerjaan kami. Yang pertama, belajar memecahkan sebuah permasalahan dan memberikan solusi dalam bentuk teknologi atau aplikasi. Dan yang kedua, sebagaimana proses menganalisis, merancang sebuah sistem, mendesain, sampai dengan mengimplementasi hasil dari diskusi kelompok. Sehingga selama praktek kerja lapangan dapat menciptakan aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi absensi pekerja kontrak di Kabupaten Malang. Yang ketiga, dengan membuat aplikasi tersebut yang telah diujikan, kami siap untuk terjun ke dunia kerja. Dan yang keempat, secara mendasar aplikasi ini digunakan sebagai pencatatan aktivitas pekerjaan harian di setiap pegawai per masing-masing divisi. Dilengkapi dengan sistem absensi pegawai yang dibagi dua, yaitu absensi normal kerja dan shift kerja atau lembur. Sehingga pihak admin perusahaan dapat memantau perkembangan atau progres yang telah dikerjakan dan merekap kehadiran pegawai. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.